Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky dengan NIM 1930207111. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar tentang materi struktur dan fungsi jaringan pada hewan untuk memenuhi tugas praktik pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Qurratul Aini MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang jaringan pada hewan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui jaringan pada hewan itu apa. Jaringan pada hewan itu merupakan sel yang dicirikan oleh adanya molekul makro khusus seperti pati dan selulosa yang terjadi dari rantai molekul lain. Selain itu, sel dapat juga dicirikan oleh adanya molekul makro seperti protein dan asam nukleat, baik DNA ataupun RNA yang tersusun sebagai rantai yang terdiri dari ratusan sampai ribuan molekul. Nah, sel-sel ini sel-sel penyusun jaringan pada hewan lebih banyak dan kompleks. Jaringan hewan ini terdiri dari sel-sel dengan membran halus dan jaringan digenangi dengan larutan yang mengandung NaCl. Jaringan pada hewan ini dibagi menjadi 4 jaringan, yaitu ada jaringan epitelium, jaringan ikat atau jaringan penyambung, jaringan otot, dan jaringan saraf. Tubuh hewan terdiri dari jaringan-jaringan atau sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Ilmu yang mempelajari jaringan tersebut itu histologi. Jaringan di dalam tubuh hewan mempunyai sifat yang khusus dalam melakukan fungsinya, seperti peka dan pengendali atau jaringan saraf, gerak itu jaringan otot, penunjang dan pengisi tubuh itu jaringan ikat, absorpsi atau sekresi itu adalah jaringan epitel, bersifat cair, seperti darah. Baiklah, di sini jaringan pada hewan itu memiliki 4 struktur. Yang pertama ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan yang paling banyak terdapat di dalam tubuh hewan dan manusia. Secara umum, berbagai macam jaringan ikat tersusun atas 2 bagian, yaitu matriks lahan dasar adalah komponen interseluler pada jaringan ikat dan serabut atau serat saraf. Nah, matriks ini merupakan materi dari tempat sesuatu yang melekat. Lahan dasar penyusun matriks ini adalah mukopolisakharida, sulfat, dan asam hyaluronik. Nah, yang kedua itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini merupakan jaringan yang melapisi bagian permukaan baik permukaan luar maupun permukaan dalam, mulut, kerongkongan, lambung, usus, paru-paru yang sesungguhnya ada hubungannya dengan permukaan luar. Jaringan ini juga terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkemas dan rapat. Sel-sel epitelium ini menyatu dengan erat dengan sedikit bahan di antara sel-sel tersebut. Nah, pengemasannya secara ketat ini memungkinkan epitelium ini berfungsi sebagai suatu rintangan yang melindungi sel dari kerusakan organis, serangan mikroorganisme yang masuk dan kehilangan jaringan. Yang kedua itu ada jaringan otot. Jaringan otot ini terdiri dari sel-sel panjang yang disebut serabut. Otot yang mampu berkontraksi jika dirangsang oleh induk saraf dan tersusun dalam susunan plastik di dalam sitoplasma. Serabut otot juga merupakan sejumlah besar protein yang terbuat dari aktin dan glikosida. Nah, otot ini juga merupakan jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot ini merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif.
meneruskan sinyal dari badan sel ke neuron lainnya. Sel neuron ini ditemukan juga sel pendukung seperti sel gila atau sel ini juga merupakan yang menunjang dan melindungi neuron. Sel pendukung ini punya peran dalam melindungi dan mendukung akson dan dendrit sehingga membantu mempercepat transmisi sinyal. Fungsi dari jaringan saraf ini adalah mengatur agar terjadi keselarasan kerja dan bekerjasama serta mengantarkan rangsangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitar dan tersusun atas sel-sel yang disebut neuron, sel saraf, dan sel neuroglia, yaitu sel pendukung. Nah, itu saja